Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Lestari dari Prodi PBSI semester 2 Kampus C Universitas Nurul Huda Tanah Merah. Jadi, saya akan menceritakan buku Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Sadawi. Novel Perempuan di Titik Nol ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Firdaus. Dia dipenjara karena membunuh seorang germo. Namun sebenarnya bukan masalah karena dia membunuh seorang germo, namun karena dia mengetahui rahasia para pemimpin politik di negara mereka. Jadi untuk menghilangkan bukti, mereka akan membunuh Firdaus dengan cara memasukkan Firdaus ini ke dalam sel tahanan dan kemudian divonis hukum gantung. Sebenarnya dokter penjara menyarankan untuk dia menulis kepada presiden agar meminta surat peringanan hukuman. Namun Firdaus sendiri beranggapan bahwa mati di penjara lebih baik daripada dia bebas namun berujung kembali lagi ke tempat yang sama, hanya dijadikan objek melampiaskan hawa nafsu saja. Sebenarnya dia tidak akan membunuh germo itu kalau germo itu tahu diri sedikit ya, sudah memanfaatkan tubuhnya, mengancam pula hingga akhirnya si Firdaus ini benar-benar muak kepada dia. Germo ini begitu manipulatif dengan mengatakan kepada Firdaus bahwa setiap seorang pelacur pasti memiliki germo untuk melindungi dia dari tuntutan pihak lain jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Nah, berhubung si germonya ini punya relasi yang kuat di pemerintahan, di pengadilan, dan juga di dunia malam, maka mau tak mau Firdaus ini terpaksa menyetujui ajakan ajakan si germo ini untuk menjadi bawahannya. Awal mula dia menjadi pelacur kelas atas di Kairo ini, dia sangat bahagia atas apa yang sudah dijalaninya karena selama ini dia bebas melakukan apapun sesuai keinginannya. Dia mampu mempunyai uang yang banyak. Namun saat dia merasa jengah, ditatap hina oleh sebagian orang, dia memutuskan untuk pindah. Dia memutuskan mencari pekerjaan lain dengan mengandalkan ijazah surat menengah pertamanya, yang kemudian dia diterima di sebuah industri besar. Dia bekerja di situ tidak mendapatkan posisi yang tinggi sebenarnya, dengan gaji yang sangat kecil. Dia hanya mampu menyewa sebuah bilik kecil dan kamar mandi terpisah, itu pun harus antri lama untuk bisa mandi. Suatu ketika dia jatuh cinta pada Ibrahim namanya. Ibrahim ini adalah seorang ketua revolusioner yang memperjuangkan hak-hak para pekerja yang di bawah. Namun saat Ibrahim dan Firdaus ini sama-sama saling menyatakan perasaannya, tidak lama kemudian timbullah gosip bahwasanya Ibrahim telah bertunangan dengan salah satu anak politikus yang bisa menyokong kedudukan Ibrahim sebagai ketua revolusioner. Kemudian mengetahui itu, Firdaus patah hati, kemudian akhirnya dia melarikan diri. Namun selama pelarian itu dia tetap tidak pernah bisa melupakan Ibrahim karena dia benar-benar mencintainya dengan tulus. Berbeda saat dia bekerja menjadi pelacur, hanya sekedar kulit luarnya saja yang diberikan kepada orang lain tapi tidak dengan hatinya. 4 tahun kemudian Firdaus ini bertemu lagi dengan Ibrahim.
Nah, Ibrahim ini tahu kalau Firdaus ini masih mencintai dia sama seperti 4 tahun yang lalu. Kemudian Ibrahim memanfaatkan Firdaus untuk melayaninya secara gratis karena dia tahu Firdaus masih suka. Namun suatu ketika Firdaus sadar bahwasanya Ibrahim ini hanya ingin mencari keuntungan dari dia. Dia pun mengatakan kepada Ibrahim bahwa dia lupa membayar jasa yang telah dilakukannya. Ibrahim saat itu mengeluarkan 10.000 pon dari kantongnya. Kemudian Firdaus berkata bahwa uangnya kurang, biasanya orang lain akan membayar 20.000 atau bahkan jauh lebih tinggi dari itu. Mengetahui itu, Ibrahim dilanda Ibrahim merasa terkejut atas ungkapan Firdaus karena dia pikir selama ini Firdaus masih sama seperti yang dulu, Firdaus yang naif. Firdaus sadar selama dia bekerja di industri itu, pada akhirnya pekerjaan dia yang hanya sebagai pelacur itu jauh lebih baik daripada dia mencoba menjadi wanita baik-baik yang diinjak-injak harga dirinya oleh kaum laki-laki. Sedangkan pada saat dia menjadi pelacur saja, dia begitu dihargai dan dihormati oleh orang-orang karena dia tahu dia mempunyai harga yang sangat tinggi. Bahkan setiap orang yang menawarinya untuk naik ranjangnya, dia akan menolak karena dia menjawab harga saya lebih tinggi dari itu, sedangkan yang ditawarkan hanya sebatas kenaikan gaji belaka. Saat Firdaus tinggal di rumah pamannya, bibinya ini tidak menyukai dia, sehingga dia mengusulkan agar Firdaus menikah dengan Syekh Mahmud yang baru saja pensiun. Tentunya mereka menggunakan kesempatan itu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya yang dapat diambil dari pernikahan Firdaus. Suami Firdaus ini merupakan pria yang sangat pelit, bahkan saat Firdaus mengambil sedikit makanan dia akan berteriak dan marah. Pernah Firdaus mengalami KDRT, badan dan seluruh mukanya luka dan memar-memar karena diinjak dan dipukul oleh Syekh Mahfud. Saat dia mengadukan perbuatan suaminya ke pamannya akan berkata dengan tegas bahwa semua suami melakukan hal seperti itu kepada istrinya, dan istrinya pun menambahkan bahwa pamannya pun sering melakukan kekerasan kepada bibinya dan itu tidak menjadi suatu masalah. Novel ini juga menceritakan betapapun juga suksesnya seorang pelacur, dia tidak akan pernah mengenal semua lelaki. Akan tetapi semua lelaki pasti mengenal dia karena dia itu telah mengorbankan sesuatu di dalam dirinya untuk satu hasrat saja. Firdaus berkali-kali menguatkan dirinya dengan berkata bahwa seorang pelacur, bahkan seorang pelacur yang sukses lebih baik dari seorang suci yang sesat. Semua perempuan adalah korban penipuan. Semua perempuan pada dasarnya adalah seorang pelacur, tinggal bagaimana cara dia menjajakan tubuhnya dengan cara berbeda-beda. Walaupun Firdaus ini seorang pelacur, namun dia tetap menjaga kehormatan dan martabatnya begitu tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang orang bisa perkirakan. Dia merupakan wanita yang berbeda karena walaupun dia sudah jatuh ke dalam lubang yang gelap, dia tetap menjunjung harga dirinya. Dia tahu bahwa dirinya itu memiliki harga yang sangat luar biasa. Jadi dia sebisa mungkin terus menantang laki-laki untuk
semakin besar memberikan apa yang diinginkannya, karena dia paham betul bahwa laki-laki memiliki sisi yang tak terima bila ditolak oleh wanita, dan itu menjadi poin yang dimanfaatkan oleh si Firdaus ini. Sejatinya hukuman yang diterima oleh Firdaus itu malahan membuat dia bangga akan dirinya sendiri, karena pada akhirnya tidak akan ada orang yang bisa mengatur kehidupan dia secara sesuka hati, yang artinya dengan adanya kematian setelah ini dia akan benar-benar bebas dan dengan penuh rasa bangga atas dirinya sendiri. Jadi menurut saya pesan yang terkandung di dalam novel Perempuan di Titik Nol adalah sebagai seorang wanita harus tetap menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga dirinya apapun keadaannya. Jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran, walaupun setiap kebaikan itu pasti ada resikonya. Jangan pernah bodoh karena cinta dengan laki-laki sampai akhirnya kita bisa dimanfaatkan olehnya. Jangan menjadi wanita yang seperti itu. Kita harus berpegang teguh pada pendirian kita agar tidak bisa diinjak oleh kaum laki-laki. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ulasan dari novel Perempuan di Titik Nol ini. Apabila ada kesalahan kata atau perkataan saya yang menyinggung, mohon sekiranya untuk dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.